Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Sistem Pernafasan dan Sistem Peredaran Darah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Rautatul Jannah, NIM 14014214777 dari Rombel H. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Sri Sulistiorini, MPD, yang merupakan dosen mata kuliah konsep dasar IPA. Saya mengambil salah satu judul yaitu Sistem Peredaran Darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Organ sistem peredaran darah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh manusia maupun sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Lalu yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yang meliputi plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, lalu ada keping darah atau trombosit. Lalu di sini terdapat gambar peredaran darah, yaitu dari jantung ke paru-paru dan dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Lalu yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Lalu yang terakhir, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Lalu, cara menjaga organ peredaran darah yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, membatasi asupan garam dan lemak. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Lalu di sini ada mekanisme sistem peredaran darah manusia yang dibagi menjadi 3 sirkulasi. Sirkulasi pertama yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Lalu yang kedua ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner ini. Lalu yang ketiga ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung sirkulasi ini
berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau biasa disebut vena cava. Lalu di sini ada penyakit sistem peredaran darah, ada 12 penyakit. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, sumbatan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis. Ketiga, penyakit jantung koroner. Keempat, gagal jantung. Kelima, aneurisma aorta. Keenam, gangguan irama jantung atau aritmia. Ketujuh, henti jantung. Kedelapan, shock. Kesembilan, kelainan otot jantung atau lemah jantung atau biasa kardiomiopati. Lalu yang ke-10, penyakit arteri perifer. Lalu yang ke-11, emboli dan trombosis vena dalam. Lalu yang terakhir ada penyakit jantung bawaan. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.